Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Sehat selalu. Hari ini tentu kita disibukkan oleh berita soal gagal ginjal anak ya, yang beberapa hari ini menghiasi berita dan membuat kita ikut prihatin, simpatik dan empatik kepada anak-anak kita dan terutama keluarga korban ya. Tetapi pada hari ini teman-teman semua, saya tidak akan bicara soal isu gagal ginjal anak-anak kita yang mendapatkan ujian berat, tetapi saya coba ingin membedah dalam rangka untuk mengingatkan kita bersama, meningkatkan kewaspadaan bersama. Data hari ini COVID yang dirilis oleh pemerintah di atas 3.000, yang meninggal 21. Dan beberapa hari ini juga, terutama 4-5 hari ini ya, COVID naik di atas 2.000 dan ini menjadi perhatian kita bersama. Ya kita boleh fokus dan boleh konsentrasi bagaimana mengendalikan bersama-sama energi kita untuk ikut bertukar pikiran, berembuk bagaimana kita bisa mengendalikan mitigasi terkait dengan gagal ginjal anak kita ya. Tetapi isu bahwa penyakit yang saat ini masih berada di kita, pandemi kita, COVID-19 masih menghiasi dan masih berada di tengah-tengah kita. Nah, terlebih, terutama di situasi dan kondisi di Asia Selatan dan Asia Tenggara ya, khususnya Singapura, dengan adanya subvarian Omicron, XBB, saya kira ini cukup membuat kita harus meningkatkan ikat pinggang kita, mengencangkan ikat pinggang kita. Karena negara yang hanya berpenduduk 5 juta, sekitar 5 jutaan, namun kasus harian pernah mencapai 9.000, bahkan 6.000, sudah cukup mulai menurun, tetapi artinya memang 6.000 dengan jumlah penduduk 5 juta, saya kira ini menjadikan perhatian kita bersama. Dan keterangan pemerintah teman-teman semua, XBB sudah masuk Indonesia. Nah tentu apa yang ingin saya sampaikan ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu panik. Namun demikian ada beberapa catatan-catatan yang ingin saya sampaikan. Kita tidak perlu panik tetapi tidak boleh lengah, apalagi menyepelekan. Karena terbukti Singapura tetangga kita dengan adanya subvarian Omicron XBB ya, 6.000 per hari loh. Kemudian juga di Asia Selatan yang lain juga sudah mulai naik kasus harian. Nah di kita juga sekali lagi yang saya sama di awal, di atas 2.000 4 harian terakhir ini, dan hari ini 3.000 kasus, sekali lagi ada yang tetap meninggal. Nah ini menjadi meningkatkan kewaspadaan kita. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya kira ini catatan buat kita semua ya pemerintah dan kita selaku warga negara. Khusus kepada pemerintah, terus kita dorong agar tidak capek, tidak lelah untuk menggerakkan masyarakat vaksinasi, khususnya booster. Kita sadari masih sekitar kisaran 30 juta yang 30% ya. Ini saya kira masih jauh yang diharapkan dari WHO maupun kita semua ya. Di saat kita semua selaku warga masyarakat dan rakyat ya, antusias rakyat untuk menuju fasilitas kesehatan untuk suntik booster sudah sangat rendah. Ini berbahaya kalau kita tidak lanjuti dengan booster ya. Artinya berbahaya ya, potensi untuk bisa mendapatkan kena, kemudian apalagi belum divaksin, ternyata masih ada yang meninggal, khususnya yang sangat berisiko ya. Yang punya komorbid maupun lansia itu harus waspada. Nah untuk itu saya kira kepada pemerintah ya kampanyekan terus, tidak lelah meskipun antusias rakyat sudah sangat rendah. Nah terlebih juga stok vaksin kita juga harus kita perkuat. Nah Indovac, Inavac segeralah untuk diedarkan kepada masyarakat untuk diberikan izin edar ya, dengan izin darurat maksudnya. Saya kira ini menjadi salah satu solusi sehingga ketika masyarakat untuk suntik vaksin, tapi juga diimbangi dengan keberadaan stok vaksin kita juga harus ada.
khususnya booster. Nah, saya kira itu catatan pertama. Yang kedua adalah, saya kira juga kita berterima kasih kepada kita semua ya, bergotong royong, masyarakat kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Terutama di ruang-ruang tertutup. Terutama di angkutan umum ya, moda transportasi udara, laut, dan darat tetap kita gunakan protokol kesehatan, masker, cuci tangan. Itu menjadi salah satu, 3M itu menjadi satu lagu wajib yang harus kita menjadi budaya baru kita. Dan kita semua tidak lelah tentu. Nah, intinya teman-teman semua, meskipun energi, fokus, perhatian seluruh masyarakat banyak tertutup pada khususnya di gagal ginjal anak kita ya, tapi kita tidak boleh melupakan, apalagi anggap COVID sudah tidak ada, COVID sudah tidak bahaya, salah. Untuk itu sekali lagi, Singapura yang menjadi kacamata kita ya, cermin kita, yang hanya negara segitu penduduk 5 juta tapi kasus hariannya tinggi, meskipun ada berita positif juga, tanda petik ya, bahwa subvarian XBB itu tidak seganas dengan Omicron, tetapi juga tidak boleh lengah. Kasus harian dan ternyata rakyat kita tiap hari kasusnya masih ada yang banyak, atau masih ada aja yang meninggal dunia. Dan di atas 3.000 loh, hari ini per hari ini ada 3.000 loh. Nah, untuk itu kita nggak boleh, sekali lagi, tidak boleh lengah. Namun nggak usah takut, cukup saja ikutin. Yang belum booster kita booster, kalau tidak booster ya beresiko. Kemungkinan potensi untuk yang ada komorbid maupun yang lemah daya tahan tubuhnya, sehingga potensi lebih kurang mengenakan dari sisi tubuh, sehingga harus kita antisipasi. Begitu ya teman-teman semua, tetap menggunakan aktivitas seperti biasa. Namun demikian, sekali lagi sesuai dengan keinginan pemerintah dan kita bersama, bentengi kita dengan tetap protokol kesehatan dimanapun Anda kita berada, khususnya ruang tertutup. Kemudian juga wajib 3M, protokol kesehatan, terutama di ruang-ruang tertutup. Tidak perlu takut, tidak perlu panik. Ikutin perintah pemerintah dan lakukan aktivitas seperti biasa. Namun kita tetap saling menjaga dan bertanggung jawab aktivitas kita dengan sesuai yang saya sampaikan di awal. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.